Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranat Official. Hari ini saya kedatangan seorang guru dari daerah terpencil yang lain, lulusan Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah Mas Ardi Wiyanto Chandra Baja. Ini bagi anak-anak muda sekarang agak susah melafalkan karena ejaannya ejaan lama. Uh, kita akan mendengarkan uh, cerita beliau tentang bagaimana perjalanan beliau dari mulai guru garis depan SM3T dan sekarang mengajar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar channel ini tetap hadir di hadapan saudara-saudara. Kita tetap bersilaturahmi untuk mendengarkan isu-isu atau inspirasi dan aspirasi dari berbagai narasumber agar Indonesia menjadi kuat karena gurunya hebat. Baik, silakan Mas Hardi, kenalkan dulu siapa Anda nih sebenarnya. Singkat saja, singkat dan padat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Kang Pranata Official ya yang pada kesempatan kali ini ya rasanya sangat bahagia sekali saya diberi kesempatan untuk eh, berkunjung ya ke podcast Kang Pranata Official dan rasanya senang sekali. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiyanto ya. Saya berasal dari Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ya, dan saat ini saya sedang tugas di episode yang kesekian kali. Ya, sekarang sedang bertugas di Sumatera Barat, tepatnya di SMA Negeri 2 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Baik, Anda lulusan mana ini? Kalau saya kebetulan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta, Pak, tahun Alhamdulillah, 2011. Ya, 2011. Anda 2011. dari bidang studi geografi ya? Betul, Pak, pendidikan geografi. Ya, artinya dari Fakultas IPS ya? Ah, Iya, jadi yes, sekali pada lagi saat itu. Mas Ardi Wiyanto Chandra Baja ini lulusan Universitas Negeri Yogyakarta yang nanti kami akan usulkan judulnya adalah UNY Mengabdi di Daerah Terpencil. Nggak keberatan kan Mas Ardi ya? Sepakat. Ya. Iya, jadi UNY Mengabdi di Daerah Terpencil. Baik, pertanyaan kita, mengapa Anda tertarik menjadi guru? Ya, awalnya saya itu sama sekali tidak ada arah keinginan menjadi guru, ya. Ah, tetapi karena keadaan, ya, sebelumnya saya dulu itu sebenarnya kuliah di teknik penerbangan, Pak. Ya, awalnya itu di teknik Masya Allah. penerbangan. Sehingga Ya. entah bagaimana, mungkin itulah skenario Tuhan, ya, skenario Allah Subhanahu Wa Hmm. Taala. Ketika saya sudah Hmm. mulai asik kuliah di teknik penerbangan, tepatnya di Adi Sucipto Yogyakarta, ya. Tiba-tiba Hmm. ada pengumuman seleksi Universitas Negeri Yogyakarta, ya, yang Hmm. kebetulan saat itu saya sampai jual HP saya satu-satunya, ya, tanpa sampaikan ke orang tua. Kemudian saya mendaftar saja dengan menjual HP itu untuk memberi iuran, ya, untuk membeli Formulir. formulir saat itu, ya, sehingga setelah itu ikuti tesnya, tiba-tiba diterima. eh, Mulai dari situlah akhirnya saya menetapkan diri untuk eh, konsultasi dengan orang tua, ya. Pada akhirnya orang tua mendukung, ya. Bahkan saat itu karena kita dengan keterbatasan, ya namanya orang kampung, Pak, seperti biasa, jual ini jual itu, ya. Apa yang ada dijual karena kesepakatan orang tua. Setelah itu oke, ya, mulai dari situlah akhirnya saya tertarik dan mantap untuk menjadi guru karena Alhamdulillah. Kira-kira, motivasi orang tua. Ya. ya, pemirsa ini jaringannya agak kurang baik. Memang karena di daerah yang jauh, ya. Jadi agak terseok-seok. Mohon dimaklumi. Tetapi kekurangan jaringan ini, artinya tidak bagus jaringan ini, bukan berarti diskusi antara saya dengan Mas Ardi tidak berlanjut. Kita tetap berlanjut saja untuk menunjukkan betapa kita ingin mendengarkan cerita lulusan Universitas Negeri Yogyakarta yang mengabdi sekarang di daerah Pasaman Barat, daerah yang cukup jauh. Kira-kira siapa yang memotivasi Mas Ardi ini untuk menjadi guru? Tentunya seperti yang tadi awal disampaikan, ya, pada akhirnya ketika orang tua mengizinkan, ya,
orang tua itu sangat memotivasi karena kebetulan orang tua itu keduanya hanya lulusan SD, Pak. Ya, jadi Masya pada masa Allah. itu seandainya ada anak yang mau kuliah, ya setelah itu, oh katanya nanti kalau udah kuliah dia jadi guru. Wah, orang tua seneng banget, Pak. Nah itu, jadi sampai jual-jual tadi sehingga orang tua terus memotivasi, ya kan, kepada saya. Selain itu, motivasi lain itu datang dari bagaimana guru-guru saya terdahulu di SD, di SMP dan SMA menginspirasi saya, Hmm. Pak. Ya, di situ Hmm. makanya saya terus memotivasi, ya, baik memotivasi diri maupun melihat inspirasi-inspirasi dari orang-orang hebat, termasuk saat ini, ya, Kang Hmm. Pranata ini sebagai salah satu inspirasi saya ketika pada saat dulu kita diterjunkan di lapangan, terus kita mulai dari seleksi terus pembekalan, ya, saya rasa Kang Pranata termasuk yang terjun ya, mengantarkan Masya kita Allah. sampai ke sini gitu. Iya, Mas Ardi, kalau cerita tentang guru ya, saya ini kakek saya guru di zaman Belanda. Ibu saya itu lahir tahun 36 di Sukabumi ketika kakek saya menjadi guru di Sukabumi. Padahal kakek saya ini orang Ciamis. Ya, bapak saya juga guru. Bapak saya lulusan ITB tetapi pada akhirnya menjadi guru. Kakak saya menjadi guru, cuma dosen namanya. Istri saya juga guru. Saya alhamdulillah guru sehingga sampai mendapat jabatan Direktur Jenderal Guru. Tetap saja guru. Karena Anda orang hebat, karena jasa dari guru kita. Mudah-mudahan kita ini mulia karena karya. Karyanya adalah kita semua karya seorang guru. Baik, mengapa Anda memilih SM3T, Mas Ardi? Dan Ya, sekaligus GGD. Nah, ceritakan itu. ya. Kalau awal dari SM3T sebenarnya mungkin karena saya itu selalu ditempa dengan mengikuti organisasi di keseharian saya mulai dari SMP, SMA, kemudian di masyarakat, kemudian kuliah pun eh, mulai ya memulai dengan bersosial dan berorganisasi sehingga menumbuhkan apa istilahnya tekad saya ya. Kalau mungkin bakat mungkin belum tahu ya pada saat itu bakat saya itu apa, tapi saya punya tekad gitu kan, punya tekad. Seandainya saya lulus setelah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta yang saat itu orang tua sampai menangis ketika datang wisuda dan saat itu ya orang tua datang pertama kali ke kampus saya itu pada saat wisuda karena orang tua nggak tahu ya saya itu kuliah sekolahannya di mana gitu ya jadi saat itu menangis orang tua mulai dari orang tua menangis saat itu saya menatap kedua orang tua saya ya dan beliau memeluk saya. Di saat itulah saya mulai berpikir akan saya pasrahkan diri saya untuk negeri ini ya sehingga seandainya ada program-program hebat seperti SM3T saat itu 2011 itu SM3T adalah yang perdana Pak. Jadi saya itu ibaratnya daripada nganggur ya kan saya ini pemuda, saya masih muda, saya harus cari pengalaman kemanapun saya akan siap. Saat itu di Papua, di Aceh, dimanapun saya akan siap. Dan nyatanya SM3T yang pertama saat itu di ND di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. DND ya. Nah, iya. Ya, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, Anda ini berasal dari orang yang tidak mampu, katakanlah begitu, ya. Terus Anda menjadi seseorang dan Anda ingin menolong orang yang tidak mampu lagi. Dan itu mereka berasal dari daerah-daerah terpencil, terluar dan terdepan, begitu ya. Sehingga Anda tadi mengatakan ingin mengabdikan diri, jiwa dan raga kepada pendidikan melalui profesi guru. Sungguh keren. Tolong ceritakan tentang perjalanan Anda menjadi guru itu dari mulai sampai sekarang. Iya, Pak. Nah, jadi mulai 2011 itu alhamdulillah diberi kesempatan tadi ya ikut seleksi SM3T Flores. ya. Seleksi SM3T saat itu seleksinya pun sampai karena kita dari orang yang nggak mampu, saya sampai dibantu oleh kawan saya ya. Namanya itu Rudi ya. Saat itu Hmm. malam-malam diantar tesnya itu pagi naik sepeda motor, Pak. Kemudian malam-malam di Wonosobo itu banyak bocor ya. Terus nggak ada tukang tambal ban sampai saya nyari gitu kan. Ingat sekali pada saat itu kemudian kita tidur di tempat yang ya ala kadarnya. Habis itu kawan saya itu menemani saya sampai akhirnya saya bisa ikut tes ya.
Saat itu tes Hmm. akademik, kemudian wawancara, ya setelah itu pengumuman, ya ternyata saya diterima di SM3T, kemudian diberi penempatan ke Flores, tepatnya di Kabupaten Ya. ND. Nah, yang Hmm. sebelumnya, sebelum pemberangkatan ini menariknya kita digembleng ya, istilahnya diberikan pembekalan di Akademi Hmm. Angkatan Udara, ya yang di situ diberi materi tentang bela negara, materi tentang Ya. kedisiplinan, kemudian mungkin kalau kayak pejabat-pejabat sekarang retreat itulah ya Pak ya. Jadi seperti itu dan seru ya, Iya. sehingga kita bahkan sampai yang saat itu kita dilepas di hutan, kemudian makanan itu terbatas, kita Hmm. dipersilahkan Hmm. saat itu untuk menangkap ular kobra, ya. Walaupun ular kobranya itu sudah di apa, Karet. lemaskan, tapi sebenarnya kita takut gitu, Hmm. Pak. Jadi yang Oh ya. seperti itu, ya sampai sejauh itu Hmm. sehingga kita makin mantap. Akan tetapi, ya setelah Hmm. selesai itu, rasanya udah mantap, kepingin berangkat ke Flores, tiba-tiba keluar gerbang, ya saya lihat HP saya ada kabar ibu sedang di rumah sakit. Sehingga hanya Hmm. ada waktu semalam 2 hari saya harus pulang ke Purbalingga. Saat itu saya pulang. Nah, kemudian eh, ke rumah sakit menemui orang tua. Ya, pada saat itu ibu yang sedang sakit karena harus dioperasi kalau nggak salah penyakitnya itu kandungan ya, infeksi atau apa, dan harus dioperasi pada hari berikutnya. Nah, sehingga bertepatan dengan jadwal pemberangkatan ya dari Jogja menuju ke Kupang saat itu, ya menuju ke Bali, pada saat itu ke Bali dulu, ya ke Bali, ya eh, bertepatan dengan jam dan tanggal operasi ibu saya. Akan tetapi saya yang tadinya itu melo, ya kan, saya tadinya itu Hmm. cengeng dalam hati saya. Setelah itu saya berpikir, masa iya sih saya nggak berani? Insya Allah kalau ibu saya itu mengizinkan, saya tetap harus berani. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya ke ibu, Bu, apakah boleh saya berangkat? Ya kan? Saat Hmm. itu sampai orang tua pun tidak punya uang saku sama sekali, ya. Tiba-tiba ada seorang pemuda itu apa Pak istilahnya Bang Harian atau apa itu ya Pak ya. Nah itu Hmm. ya, jadi ada seorang pemuda yang datang ke situ, rupanya itu dikontak oleh ibu saya sampai hutang-hutang ke orang seperti itu, ya kalau nggak salah saat itu 500.000 ya. Kemudian dimasukkan ke kantong saya, terus setelah itu nak silahkan berangkat, nggak usah ragukan ibu di sini baik-baik saja. Akhirnya saya Dengan berani, doa ibu ya. betul Pak, saat itu doa ibu. Sehingga berangkat ya sampai ke Flores dan gaji pertama saya saat itu digunakan untuk membiayai operasi ibu. Sehingga selama 3 bulan awal ya waktu itu saya hidup dengan keterbatasan ya yang makan mungkin mungkin cuma ada anggaran sekitar 500.000 untuk 3 bulan dan itu di Flores. Ya, yang kita bukan di tanah kita. Dan menariknya lagi, Pak, di sana saat penempatan di sana itu saya ditempatkan di sekolah SMA Katolik, ya. Jadi Hmm. yang saya menjadi minoritas dan kawan-kawan dari SMA Katolik Veteran Dao sampai sekarang alhamdulillah masih ada kontak dan kita merasa dianggap sekali sebagai keluarga. Poin penting yang paling Baik. tinggi dan saya dapatkan di sana adalah toleransi antar umat beragama dan nilai-nilai Pancasila yang memang tertanam luar biasa, Pak. Dan ada satu lagi, Walaupun Pak, Anda sampai ini saat ini minoritas ya. betul, Pak, minoritas. Tapi saya sangat Hmm. dihormati sekali di sana. Dan ada lagi Hmm. yang kebanggaan saya saat ini, salah satu siswa saya, ya, yang sekarang sudah dewasa, ya, dia itu dulu di SMA Katolik Veteran Dao, ya, di ND di Flores. Sekarang itu menjadi eh, pengacara hebat ya, kondang ya, bahkan sering tampil di TV-TV. Ada yang orang panggil itu Bung San Salvator. San Salvator Oh. yang jadi Waketum Jokowi Mania, ya. Beliau adalah Ah. murid saya dan sampai Oh, keren ya, keren ya. Dan Anda tentu aja itu karya Anda sebagai seorang guru kan? mungkin kalau karya mungkin saya tidak Ya. berani mengakui itu ya Pak ya. Tapi paling tidak saya pernah berbicara dengan anak yang dulu kecil dan sekarang kita bisa lihat di TV. Kemudian saat saya Hmm. sapa di medsos, saat saya WA, beliau itu membalas, rasanya sangat bahagia sekali itu Pak. Ya, itulah kebanggaan seorang guru kan ketika anak didiknya lebih hebat dari kita ya. Di- setelah setelah dari Flores kemana Anda? Ya. Setelah dari Flores ya, setelah itu saya ke Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Timur tapi itu sekejap ya karena itu
proyek ikut lembaga bimbel ya, tapi di sana ya mengajar anak-anak dari Yayasan Pupuk Kaltim ya, tapi itu berjalan baik-baik saja. Dan hal yang menarik itu karena dari tingkat ekonomi yang tinggi luar biasa kalau di Bontang sana. Yang berikutnya setelah itu saya ke Kalimantan Barat, Pak, di Kabupaten Ketapang, ya. Tepatnya sebenarnya itu bukan rangkaian GGD dan bukan rangkaian SM3T, Pak. Tapi saya mengikuti ada seleksi dari UNY juga. UNY itu kan ada semacam lembaga yang menyalurkan alumni-alumninya untuk ikut seleksi di eh, lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia gitu. Rupanya ada dibutuhkan guru di PT Poliplan pada saat itu, ya, di sebuah yayasan harapan masa depan cerah, ya. Saya diberi kesempatan bergabung ya dengan sekolah itu. Jalan sekitar 2 sampai 3 tahun, ya, saya sebagai kepala sekolah ya di sebuah yayasan, ya, dan di situ sangat menarik ya, banyak tantangan. Namun yang saya sukai itu kesempatan saya untuk berpetualang di situ, ya. Yang kemudian sekitar 2 tahun setengah atau 3 tahun tadi ya saya mengikuti istri saya, karena istri saya itu saya bawa, Pak, saat itu istri saya itu masih guru honor ya pada tahun 2014. Kemudian saya ajak ke Kalimantan, rupanya mengikuti saya mau. Dan pada saat sudah setengah tahun di Kalimantan, istri saya mengikuti tes PNS dan ditempatkan di pedalaman di Kampung Dayak, ya. Dan saat itu karena jarak dari perusahaan atau yayasan sekolahan tadi itu jauh, akhirnya saya memutuskan untuk resign, menemani istri saya, dan merasakan juga pada akhirnya saya sebagai guru honor di sekolah negeri yang gajinya segitu, ya. Tapi tak kalah menarik, Pak, rupanya di sekolah itu pun karena mungkin orang itu udah dengar, wah, ini Pak Ardi itu dulu itu pernah jadi kepala sekolah di sekolah swasta gitu. Sehingga diminta untuk jadi wakil kesiswaan. Dan di situ sangat menarik ya, sangat senang sekali rasanya dengan siswa-siswa di SMP Negeri 2 Singkup ya. Sampai sekarang pun eh, orang-orangnya masih menyapa saya baik di medsos, kadang di WA, kemudian telepon, kadang kalau mereka pulang kampung ya minta bertemu langsung di Jawa. Ya, sekarang Anda nih GGD di Pasaman ya, Iya, Pak. 2017. sejak 2017. Ya, 2017 saya ditempatkan di Pasaman, Pak. Saat itu mungkin 2016 bertemu dengan Bapak ya. Waktu kita dipanggil 2016 bulan Desember, ya kan? Itu Ya, harapan ya. kita yang sudah tertunda 2 sampai 3 tahun ya, sehingga 2016 itu dipanggil apa untuk ikut pembekalan. Dan 2017 ya akhirnya saya mengikuti penempatan ya guru garis depan yang gelombang 2 saya ikutnya, Pak. Karena Hmm, istri ya. waktu itu ada penempatan di Kampung Dayak. Tapi pada akhirnya, walaupun saya ikut gelombang 2, ternyata nggak bisa bersatu dengan istri. Istri di pedalaman Kalimantan, saya di Sumatera Hmm. Barat, dan anak saat itu berada di Jawa Tengah, umur 1,5 tahun lah, dengan Hmm. kakeknya dan Jadi neneknya. istri Anda nih GGD juga. Bukan, Pak, istri saya bukan GGD. Istri saya Hmm. itu guru honor awalnya, ya kemudian ikut tes PNS umum, CAT yang pertama di Hmm. Kabupaten Ketapang. Hmm. Hmm. Tapi sekarang Ya. sudah kumpul di Sumatera Barat. Sekarang sudah kumpul di Sumatera Barat, alhamdulillah sejak tahun Alhamdulillah. 2019. Iya, Pak. Itu rektornya ketika Anda lulus dulu siapa ya? Dulu masih Bapak Rohmat Wahab, belum Bapak Oh, Sumaryanto. Padahal ya, beliau, ya. Pak Sumaryanto itu saya sangat termotivasi sekali oleh beliau, termasuk di sini mungkin Hmm. jika ditanya siapa yang memotivasi Anda, salah satunya adalah beliau, Pak Sumaryanto, waktu dulu masih menjadi Hmm. dekan, ya, ikut jadi tim Hmm. Monef ke ND, Hmm. ke Flores, ya, kita dapat motivasi, Ya, rupanya beliau jadi rektor 3, wakil rektor 3, sekarang jadi rektor ya. 2 tahun berturut-turut. Betul, betul. Pak Belum Rohmat kenapa. Wahab itu sahabat karib saya itu. Oh ya, Pak. Iya, iya. Baik. Eh, Anda nih ngajar di beberapa tempat ya. Iya. Iya dah. Ada di Flores, di Kalimantan Barat, ya. Terus sekarang di Sumatera Barat, di Pasaman Barat. Bagaimana Anda mengatasi berbeda culture nih antara siswa di daerah tiga tempat ini? Ada shock culture nggak? Gimana cara Anda mengatasinya? Ya, yang jelas pertama sebelum ada di situ pasti akan temukan shock culture. Itu saya sudah siap-siap bahwa saya itu orang yang paling hobi dengan cross culture understanding, Pak. Cross Ah, culture understanding saya itu sangat senang sekali dengan yang kayak gitu, ya. Sehingga iya, ketika ada iya. perbedaan-perbedaan itu menurut saya Hmm. itu unik.
dan terus saya pelajari. Hmm. Oleh karena itu, Ya. ketika saya berani di Flores, ya saat itu sampai ada kata-kata, Pak Ardi bajingan gitu kan. Nah, jadi saya itu dengan kata-kata Pak Ardi bajingan, wah ini disensor atau enggak nih? Pak Ardi bajingan, itu saya itu waktu itu kaget. Kok anak kok ngatain gurunya bajingan saat itu? Rupanya ya kan, saya tertarik dengan itu. Apa ya? Dan saya nggak langsung marah. Ini pasti ada sesuatu ini. Terus saya tanya ke rekan guru, oh rupanya bajingan itu hebat. Ya, jadi ketika di Flores itu dikatakan, Pak Ardi, Pak Guru bajingan gitu kan. Nah, rupanya, Hmm. oh Pak Ardi hebat. Gara-gara waktu itu main futsal, kemudian main sepak bola, Hmm. ya sering main bareng, kita Hmm. mungkin Hmm. sekali cetak gol, kata-kata itu keluar. Ya, jadi Ya. dengan seperti itu, walaupun hal yang Hmm. sepele, saya belajar dari hal-hal kecil seperti itu, Hmm. ternyata memang Hmm. ya, apapun perbedaan kita, sebenarnya jika kita Hmm. hadapi ya dengan sisi-sisi keindahannya, kita itu akan nikmat. Dan pada akhirnya kita Baik. bisa menyatu dengan siswa di situ. Termasuk saat Hmm. saya ngajar di Kalimantan Barat, ya banyak siswa-siswa kita yang eh, anak Dayak, suku Dayak, ya di situ Hmm. dengan pendekatan-pendekatan yang lebih menyenangkan, ya mungkin ada teori yang mengatakan bahwa guru itu kadang bisa di posisi teman, bisa di posisi Ya. manajer, bisa di posisi Ya. kita sebagai orang tua ya. Jadi hal yang Ya. seperti itu saya terapkan sehingga kaitannya dengan perbedaan-perbedaan budaya, adat dan agama yang lain menyusul lama-kelamaan itu bukan hilang tapi saya paham dan saya bisa menyatu walaupun mungkin saat ini saya nggak bisa melebur gitu Pak. Artinya saya tetap Jawalah orang Jawa tapi ketika hal-hal yang mungkin karena kadang ada hal yang bertolak belakang dengan kita. Ya, kadang ada yang tadi misal bajingan kalau di kita itu kasar banget, rupanya kalau di kawan-kawan atau di anak-anak Flores itu merupakan pujian. Sehingga alhamdulillah Baik. aman Pak, apalagi sempat ikut guru penggerak sebagai fasilitator, sebagai pengajar Hmm. praktik, saya banyak Hmm. sedikit ilmu ya yang saya ambil berkaitan dengan segitiga restitusi, ya 5 posisi kontrol, dan di situ bisa diterapkan Pak, alhamdulillah Pak. Baik. Prestasi apa yang Anda peroleh? Singkat saja. Kalau untuk prestasi itu sebenarnya di sini saya bisa menjadi inspirasi siswa itu adalah prestasi bagi saya dan Ya. dirindukan oleh siswa itu prestasi bagi saya. Tapi ada Ya. bonus Pak kemarin kebetulan ikut sebenarnya mencoba ya ikut di guru inovatif rupanya bisa lolos 10 besar provinsi dan mendapatkan penghargaan itu hal menarik juga bagi saya karena biasanya saya nggak terlalu dalam ke hal seperti itu tapi rupanya oh tembus juga gitu. Ya. Prestasi itu bukan dalam bentuk benda. Berarti kan? Betul, Tapi tak benda, yaitu kepuasan. Dihargai puasan. oleh siswa, anak-anak kita berhasil, ya toh? Ya. Target Anda apa nih dalam waktu dekat ini? Kalau target berikutnya tetap ingin terus berkarya, menjadi guru yang terus dirindukan oleh siswanya, dan Masya tentunya Allah. saya ingin menjadi seperti Kang Pranata, ya, harus bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang sudah master ya, sudah dapat magister ya. Di UNP kebetulan izin belajar di sini nggak terlalu sulit ya Pak ya. Jadi kemarin Hmm. waktu saya sedang ada kelonggaran ya, sudah Hmm. nggak menjabat sebagai wakil ya, saya mencoba untuk cari kesibukan lain, bisa menyelesaikan studi S2-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Pak Ardi, kalau Mas Ardi, kalau kita diskusi panjang lebar nih perlu waktu banyak nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan cerita yang lebih banyak lagi. Tapi kita batasi dulu. Pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini bersama dengan Mas Ardi Wianto Chandra Baja, seorang lulusan dari jurusan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan guru garis depan yang sekarang ditempatkan di SMA Negeri 1 Kinali. Semoga cerita Mas Ardi ini menginspirasi kita semua sehingga keberadaan Mas Ardi ini bermakna untuk NKRI. Pak Mas Ardi, saya sangat berterima kasih dalam waktu yang sangat singkat ini bisa diskusi dengan Mas Ardi. Semoga sekali lagi bisa menginspirasi para pemuda, anak-anak mahasiswa yang masih belajar untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Jangan lupa sekali lagi subscribe, share, dan like, bunyikan tanda lonceng agar kita tetap dapat bersilaturahmi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.